Jika proses berjalan lancar, maka akan muncul keterangan sebagai berikut. Nah, thank you for submitting your request. Please check your email. Wah, berarti selamat teman-teman sudah bisa daftar secara online orang pribadi atau wajib pajak pribadi di Cortex. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini akan kami jelaskan bagaimana caranya mendaftar wajib pajak orang pribadi atau OP ya. Silakan simak tutorial berikut ini dan jangan di skip biar tidak gagal paham. Oke, sebelumnya kita ucapkan selamat datang bagi teman-teman yang baru datang dan terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Semoga bermanfaat dan banyak sekali yang mengalami kendala ketika main di Cortex ya. Bagi teman-teman yang mengalami kendala saat login atau sudah punya akun tapi susah loginnya dan gagal-gagal terus, sudah kami bahas di video sebelumnya. Nah, bagaimana cara mendaftar wajib pajak orang perorangan di Cortex? Sebelumnya kita jelaskan dulu skemanya. Jadi orang pribadi yang sudah punya NIK itu kan ada 16 digit ya, maka otomatis digunakan sebagai NPWP. Nah, yang tidak punya NIK atau tanpa NIK itu NPWP lama ya, NPWP lama, maka otomatis dijadikan NPWP baru dengan menambahkan angka 0 di depannya. Jadi 0 plus 15 NPWP sebelumnya. Ya, gitu ya. Jadi intinya kita pakainya 16 digit semua. Kalau konsep ini sudah paham, maka kita lanjutkan. Teman-teman masuk dulu ke web Cortex ya, tampilannya seperti ini. Terus kemudian enggak usah login, maka langsung klik di bagian bawah. Di bagian bawah ada new registration atau daftar ya, daftar pendaftaran baru, tinggal diklik saja. Kemudian kita akan disuguhkan beberapa menu. Teman-teman tinggal pilih di individual. Ketika teman-teman sudah ngeklik di individual, maka sistem akan mengirim pesan pop-up yaitu does taxpayer have NIK? Maksudnya adalah apakah wajib pajak memiliki NIK? Ya, seperti ini. Kalau sudah punya NIK, diklik yes. Tapi kalau belum, maka dipilih no. Tadi ya konsepnya, kalau sudah punya NIK maka otomatis dijadikan NPWP, disepadankan. Tapi kalau belum, nanti pilih di no. Terus kemudian akan muncul dua registrasi, yaitu pendaftaran dengan aktivasi NIK. Menu ini digunakan oleh wajib pajak yang ingin mendaftarkan NIK-nya sebagai NPWP, karena sudah punya 16 digit. Nah, atau hanya registrasi, ya, seperti ini. Registrasi NIK atau hanya registrasi saja. Menu ini digunakan untuk registrasi only oleh wajib pajak yang ingin memiliki akun Cortex tanpa menjadikan NIK-nya sebagai NPWP. Ini contohnya wanita yang sudah menikah dan tidak ingin menjalankan kewajiban perpajakan terpisah dengan suami, namun membutuhkan akses Cortex dalam menandatangani faktur atau bukti potong, bukti pungut, SPT dalam kaitan dengan jabatan yang dimilikinya. Jadi seperti itu. Tinggal dipilih sesuai dengan kebutuhan. Kalau sudah, setidaknya ada 7 langkah yang akan kami jelaskan satu persatu dengan detail. Langkah pertama adalah detail identitas wajib pajak yang terdiri dari ada NIK, nama lengkap sesuai EKTP ya. Nah, biasanya ada di permasalahan di nama lengkap sesuai EKTP. Di situ kan ada yang ada di EKTP-nya, ada gelarnya, ada yang tidak ya. Intinya ditulis sesuai dengan yang ada di EKTP. Jangan wah saya baru lulus jadi wisudawan terbaik ekonomi di SE, tapi ternyata di EKTP-nya tidak muncul, maka jangan ditulis. Ini harus sesuai dengan EKTP. Terus kemudian ada jenis wajib pajak, tempat tanggal lahir, negara asal, tanggal lahir, jenis kelamin, marital status, dan sebagainya. Nah, silakan diisi sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya, dan harus sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Kalau sudah, maka teman-teman klik saja verify atau verifikasi bahwa data-data sudah diisi secara benar. Langkah kedua yaitu detail kontak wajib pajak. Nah, ini critical point nih. Biasanya teman-teman gagal login
biasanya karena lupa emailnya ya, karena terlalu banyak email kebanyakan, terus kemudian pakai email yang mana nih gitu kan, sudah diklik kok nggak ada notifikasi dari DJB, ternyata pakai email yang lainnya. Maka kami jelaskan dulu, ada beberapa poin ya, ada email, mobile phone number sama phone ya, terus kemudian faksimil. Saya jelaskan dulu. Di bagian email, maka ditulis dulu emailnya apa, terus kemudian di verify. Ketika kita klik verify, maka ada OTP yang harus dimasukkan juga. Nah, OTP ini dikirim dari DJP di Cortex ke email kita. Tinggal dimasukkan. Terus kemudian mobile phone number diisi dengan nomor HP teman-teman ya. Diisi, nanti juga ada OTP. Ketika kita klik verify, maka ada OTP-nya nanti dimasukkan. Terus kemudian enter phone number ya. Ini nomor telepon biasa ya, ada 0282 028A dan ini itu dimasukkan. Terus kemudian faksimil. Kalau sudah, maka klik di next. Langkah ketiga yaitu relate person atau pihak-pihak terkait, yaitu siapakah ini? Yaitu orang yang memiliki hubungan tertentu dengan wajib pajak seperti pasangan, anak, cucu, saudara, atau orang tua. Jadi kasusnya kalau teman-teman sudah punya pasangan, misalnya saya punya istri bisa ditambahkan di sini ya, ditambahkan. Nah, untuk menambahkannya tinggal di klik tanda plus ya, klik tanda plus, terus kemudian diisi sesuai dengan yang ada ya. Ada beberapa yang harus diisi, hampir sama dengan yang pertama. Hubungannya apa, NIK-nya, terus kemudian person name namanya, terus remark ya, komentar ya, komentarnya. Terus kemudian kalau sudah di save, langkah selanjutnya itu di economic date atau data ekonomi. Sebelum mengisikan economic date, tentukan bahwa booking keeping method atau metode pembukaannya yang digunakan terdapat 3 pilihan yang tersedia, yaitu laporan keuangan berbasis kas, laporan keuangan berbasis aktual, dan pencatatan sederhana. Untuk menambahkan KLU economic date atau klasifikasi lapangan usaha atau KLU dengan cara menambahkan add ya, ada di bagian kiri, tinggal ditambahkan. Nah, isikan di bagian source of income, sumber penghasilan. Pada kolom ini tersedia 4 pilihan, yaitu karyawan, profesional, bisnis, atau yang lainnya. Tinggal dipilih saja. Jika teman-teman memilih sebagai karyawan, sumber utama penghasilan, maka akan diminta untuk mengisi kode ekonomi kode KLU dan deskripsi keterangan KLU. Tempat kerja, income per bulan atau penghasilan per bulan. Lengkapi kolom yang tersedia dan terus kemudian diklik di bagian save. Jika teman-teman memilih profesional atau pekerja bebas ya, maka sebagai sumber utamanya akan diminta untuk mengisi ekonomi kode atau KLU, deskripsi keterangan, workplace, merek dagang, income per bulan, dan sebagainya. Teman-teman ada setidaknya 9 ya, 9. Terus kemudian diisi sesuai dengan keadaan. Jika teman-teman milih di pekerja bebas. Jika kegiatan usaha atau aktivitas bisnis sebagai sumber utama penghasilan, maka isiannya juga beda lagi ya. Akan disuruh mengisi KLU, terus deskripsi KLU-nya, deskripsi bisnis, deskripsinya, terus kemudian ada trademark atau merek dagang, penghasilan bruto yaitu penghasilan kotor selama setahun, izin usaha yang dipunya, terus kemudian tanggal izin usaha dan jumlah karyawan. Lengkapi kolom tersedia dan kemudian diklik di save. Nah, yang terakhir, jika teman-teman tidak memenuhi kriteria yang di atas, maka klik di others. Sebagai sumber utama penghasilan, maka yang akan diminta juga beda lagi ya. Di sini ada pertama ada kode economic kode atau KLU, deskripsinya, tempat kerjanya, yang ketiga yaitu merek dagang, keempat besar penghasilan per bulan, kelima penghasilan bruto setahun, terus kemudian izin usaha, tanggal izin usaha, dan jumlah karyawan. Kalau sudah, maka di save. Pastikan ya seperti ini jika teman-teman milih others. Kita masuk ke langkah keempat, yaitu economic data ya. Economic datanya seperti ini, bisa sampelnya
ya. Seperti ini, misal ada anggota MPR ya, seperti ini, tinggal diisi kerjanya dan penghasilannya per bulan, per tahun ya. Untuk tahapan kelima adalah alamat wajib pajak. Kalau ini mudah, tapi tinggal diisi semuanya. Yang jadi critical pointnya, kalau ternyata RT dan RW-nya tidak terdeteksi atau tidak ada RT RW karena teman-teman mungkin di daerah terpencil, maka ditulis 000. Itu critical pointnya. Silakan ditulis semuanya sesuai dengan yang ada di lapangan atau sesuai fakta ya. Langkah ke-6, ini bentar lagi selesai ya. Lakukan verifikasi identitas wajib pajak dengan upload foto. Mengunggah foto untuk dicocokkan dengan data Dukcapil ya. Bisa langsung upload foto dari kamera atau upload foto yang sudah ada. Nanti dari sistem akan mengenali nih memang benar atau tidak. Sistemnya sekarang sudah canggih. Jadi kalau teman-teman di situ upload fotonya salah atau upload foto bukan gambar teman-teman, maka otomatis akan ditolak. Jadi paling mudah maka take a photo. Nah, biasanya gagalnya adalah kalau teman-teman registrasinya pakai laptop, itu biasanya kan webcam laptop kan agak burem-burem ya. Setelah kita upload biasanya error. Nggak usah bingung, nggak usah panik, ulangi, upload lagi. Bisa menggunakan triknya adalah dengan menggunakan webcam, atau yang paling mudah adalah daftar via HP. Nah, kalau pakai HP, kameranya itu biasanya kan celing ya, bisa glowing. Nanti bisa di approve, di foto, terus kemudian kirim ke DJP atau Kortek, langsung oke. Kalau sudah verifikasi, maka di next. Langkah selanjutnya yang terakhir adalah konfirmasi pernyataan pajak yang isinya bahwa kita menyatakan bahwa data yang sudah kita input itu benar, sesuai dengan realita, tinggal dicentang saja. Terus kemudian submit application. Nah, kalau semua berjalan lancar ya, jika proses berjalan lancar, maka akan muncul keterangan sebagai berikut. Nah, thank you for submitting your request. Please check your email. Wah, berarti selamat teman-teman sudah bisa daftar secara online orang pribadi atau wajib pajak pribadi di Kortek. Silakan periksa email yang didaftarkan. Sistem Kortek akan mengirimkan nomor NPWP dan cetakan NPWP berbentuk PDF ya. Tinggal diklik, di-download dan selesai. Selamat mencoba bagi teman-teman. Semoga sukses. Bagaimana cara membuat pendaftaran wajib pajak orang pribadi. Kalau ada kesulitan silakan tulis di kolom komentar, dan sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.